Pemirsa Warta 9, bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan 10 November 2022 kemarin, Pemkot Surabaya mulai menerapkan program Sekolah Arek Surabaya untuk pelajar SD sampai SMP sederajat. Seperti apa pelaksanaan program Sekolah Arek Surabaya ini? Mari kita ikuti reportase Warta 9 dari SMP Negeri 14 Surabaya yang berada di kawasan Benowo, Surabaya. Selamat mengikuti. Ini bikin apa ini? Ini bikin lompat tali ya? Misi ya? Jadi habis dibikin nanti dipakai? main. Pakai main ya? Ini mainan apa, Mbak? Bola bekel ya? Sekolah Arek Surabaya yang disingkat SASPA. Di SMP Negeri 15 Surabaya ini diawali dengan kegiatan permainan tradisional. Nah, kenapa sih kami kok memilih permainan tradisional? Yang pertama yaitu mengenalkan anak-anak tentang permainan tradisional. Yang saat ini anak-anak suka main HP dan nggak fokus ke HP-nya, kita fokuskan ke permainan tradisional. Ini permainan apa ini, Bu? Kelereng. Kelereng. Main kelereng ya? Jadi di antara mereka tuh banyak yang belum mengenal permainan tradisional ini. Yeah. Nah, biar mereka itu kenal, terus melestarikan, dan yang paling penting adalah senang mereka itu. Nah, ternyata anak-anak di kelas banyak yang tertawa-tawa bahagia. Sepertinya masa kecil dulu belum sempat main-main seperti ini. Ini salah satu tujuan untuk menciptakan sekolah yang menyenangkan, Pak. Sekolah yang menyenangkan. Jadi pekan pertama kita buat permainan supaya anak-anak itu bahagia di sekolahnya. Yeah. Itu intinya. Yeah. Untuk sekolah Arek Surabaya bukan pembelajaran sampai pukul 12, tidak. Seperti biasanya, sesuai dengan struktur kurikulum K13. Tetap, tapi yang membedakan pada jam terakhir, 2 jam terakhir, ya itu dibuat
kolaborasi di situ, buat kolaborasi mapel yang satu dengan mapel yang lainnya. Di situ nanti dibuat anak itu dalam pembelajaran yang berbeda. Ya, yang berbeda pada saat dibandingkan dengan pembelajaran di jam pertama sampai dengan jam ke-7. Dan dibuat seperti apa? Anak-anak itu dibuat pembelajaran sesuai dengan gaya belajarnya, ya, itu dengan istilahnya pembelajaran diferensiasi, ya, jadi sesuai dengan gaya belajarnya. Contoh misalkan pembelajaran bahasa Indonesia, itu nanti bisa berkolaborasi dengan pembelajaran TIK. Nah, misalkan anak itu senang bicara, dia bisa melaksanakan kegiatan dengan sosiodrama, gitu ya. Nah, dengan kan pinter dialog ngobrolnya, pinter acting, gitu ya. Dan sedangkan anak yang dia itu pintar atau senang di IT, dia bisa merekam temennya yang tadi yang tampil itu direkam, diedit seperti itu. Untuk ini ya Bu, pengaturan ya, ini mana yang tadi untuk IT tadi sehingga bisa mengedit, merekam video apa itu yang mengatur siapa? Apakah mereka bergerak kreativitas sendiri atau gimana? Itu nanti didampingi, tidak bisa dilepas begitu saja, didampingi, diarahkan. Ya, kalau ini yang mendampingi siapa? Ya, Bapak Ibu guru. Jadi kolaborasi, misalkan anak-anak yang senang di IT nanti didampingi oleh guru IT-nya. Dan anak yang senang sekali misalkan dia senang membuat poster, kan ada guru seni budayanya. Jadi berkolaborasi. Jadi gini. Jadi ada banyak sekali nanti, ada banyak sekali kegiatan gitu ya. Kolaborasinya ya. Banyak sekali. Itu mengambil begini, Mas Indra. Tema apa? Kan itu ya. Misalkan contoh tema tanah air. Ya, di minggu ini mengambil tema tanah air. Misalkan PKN, cinta terhadap tanah air, mungkin diajari bagaimana berdisiplin pada saat mereka melaksanakan kegiatan upacara bendera, yang seperti itu. Ya. Dan cinta tanah air, pendidikan IPA, ya, bagaimana dia bisa mengolah misalkan limbah yang berbahaya menjadi limbah yang tidak berbahaya tadi, pembelajarannya ya praktek langsung seperti itu. Di selain mengajarkan materi-materi yang berhubungan dengan akademik, juga keterampilannya siswa, juga karakternya. Dan nanti di situ masuk P5-nya, penguatan dengan karakter Pancasila. Dan kan disingkat ya, Sekolah Arek Surabaya ya. A itu aman. Jadi berarti sekolah itu harus sekolah yang ramah. Di anak itu merasa senang di sekolah, merasa aman, tidak ada bullying, tidak ada kekerasan, tidak ada menggunakan narkoba dan sebagainya. Tujuannya seperti itu ya, Sekolah Arek Surabaya. Kemudian R-nya itu kreatif. Dia merasa senang. Senang itu akhirnya dia timbul sesuatu hal di antaranya kreativitasnya. Ya. Kemudian rekreatif, edukatif berarti ada pembimbingan di akademiknya di sana. Dan yang terakhir kegotong royongan. Jadi adanya kebersamaan juga sekolah dengan warga sekolah, di antara warga sekolah yaitu orang tua siswa dilibatkan juga. Contoh, misalkan satu dalam pengawasan putra putrinya. Jadi siswa itu tidak dilepas begitu saja. Pokoknya aku sentuh anakku. Ya, saya bisa mencontohkan anak saya dipasrahkan begitu saja di sekolah, tidak. Bagaimana orang tua memantau putra putrinya di rumah, bagaimana memantau putra putrinya di lingkungan rumah itu dia bergaul dengan siapa.
kemudian juga ada kegiatan di sekolah. Karena sumber dana satu-satunya kan dari pemerintah, ya. Nah, seandainya sumber dana itu tidak ada, ya kita ajak ngobrol bareng. Contoh kemarin Mas Indra ya, pada saat kegiatan perjumsab ya, perkenalan Jumat Sabtu. Nah, anggaran untuk konsumsinya anak-anak kan tidak ada. Jadi, nah kita sama ke orang tua, anak-anak diharapkan untuk membawa bahan-bahan makanan dari rumah. Di situ nanti diajari apa? Keterampilan, diantaranya 3K memasak. Nah, dari memasak itu bagaimana tidak hanya hasil memasak saja, tapi kegotong royongannya, kebersamaannya, kerjasamanya siswa itu tadi. Dibangun saat berjumsab itu ya. Itu salah satunya. Terus kalau untuk di SMP 14 Bu, ini penerapan sekolah arek Surabaya ini sudah dimulai sejak kapan? Tanggal 10 November. 10 November kemarin. Iya, kemarin. Sudah dimulai karena kemarin itu berhubungan dengan Hari Pahlawan. Jadi temanya yaitu cinta tanah air. Oke, tematisnya ini tiap bulan atau tiap hari Bu? Tematisnya ini sementara kami buat dalam 1 minggu. Oh, 1 minggu. Jadi Minggu ini yang apa yang menunjukkan cinta tanah air itu disajikan seperti itu. Nah, untuk minggu ini bioteknologi. Mulai hari ini sampai nanti akhir di minggu ini. Jadi ini minggu kedua Bu ya? Jadi minggu kedua. Itu Bioteknologi. Itu kira-kira nanti seperti apa Bu penerapannya? Siswa diajarkan apa aja kolaborasinya? Kolaborasinya itu nanti satu dari guru mapel IPA, ya, dari guru seni budaya, tuh, nah kan IPA misalkan bioteknologinya membuat HP kan bisa aja, membuat HP. Nah, kemudian prosesnya, gitu ya, dia kan belajar proses bagaimana pelaporannya nanti di situ membutuhkan pembelajaran bahasa Indonesianya. Dia membuat laporannya. Kemudian dia kan harus membuat posternya. Itu nanti berhubungan dengan guru seni budayanya. Ya. Mungkin nanti dia bisa menyampaikan bagaimana cara proses menggunakan bahasa Inggris, bisa pelajaran bahasa Inggris masuk. Semua masa pelajaran dikolaborasikan untuk satu tematis yang ditentukan. Iya. Nah ini yang agak kreatif ya, yang harus kreatif ini yang berubah tema juga harus kreatif. Betul, kami buat tim. Iya, ada tim ya. Ada tim khusus untuk sekolah RI Surabaya. Kami buat tim. Tim itu iya, jadi godok kegiatan itu, setelah itu baru kami sampaikan ke teman-teman. Karena ini tiap minggu loh ya. Jadi, iya. Jadi harus ada rapat koordinasi dan segala macam. Jadi kami adakan rapat koordinasi itu setiap hari Jumat. Karena hari Jumat itu anak-anak kan pembelajarannya sampai pukul 11:30, kemudian sholat Jumatan di sini sampai pukul 12:30, setelah itu mereka pulang. Nah di pukul 1 itu kita koordinasi karena Bapak Ibu guru jam kerjanya sampai pukul 2 karena molor sampai pukul 3 untuk kegiatan ini. Terus untuk ini Bu, ekstrakurikuler, keterlibatannya seperti apa Bu dalam program kolaborasi? Nah, kolaborasi juga Bu? Begini Bung Sewu, kemarin itu kami masih meraba-raba ya, apakah kegiatan Arek Surabaya itu masuk di dalam kegiatan Esra? Jadi Esra nanti seperti biasanya, ya tetap saja, misalkan yang pramuka Sabtu ya Sabtu, yang silat hari Minggu ya tetap hari Minggu. Tapi tetap di Esra itu diharapkan ada kolaborasi juga sekolah Arek Surabaya. Jadi pembelajaran yang aman, ya. Apakah termasuk tematisnya juga? Kalau itu tidak perlu. Cuma istilahnya apa ya? Sesuai dengan program saja yang sudah, ya, sesuai dengan program yang sudah dibuat. Gitu. Yang kita buat tematis itu ada jam-jam pembelajaran setelah pukul 12. Terus untuk ini Bu, kemarin saya dengar itu siswa nggak boleh ada PR gitu Bu ya? Nggak boleh ada PR di rumah gitu, apa benar nih Bu? Nah begini, memang harapannya itu tidak membebani siswa memberi PR.
khawatirnya begini, siswa itu diberi PR, terus dia tidak bisa, tanya ke orang tidak bisa, akhirnya besoknya dia takut akan masuk sekolah. Jadi dibuat bagaimana sekolah yang menyenangkan. Jadi mereka tuh mereka datang ke sekolah itu nyaman, senang, pulang juga demikian, tidak ada beban. Jadi semua pekerjaan dari sekolah diselesaikan Harus di bisa ke sekolah. Seandainya pada saat pembelajaran kami membuat program seperti ini, jam pertama sampai dengan jam ke-7 itu masuk intra kurikuler. Kemudian yang selepasnya itu yaitu jam 2 jam terakhir kami gunakan co-kurikuler, yaitu sekolah arek Surabaya tadi yang berkolaborasi untuk mata pelajarannya. Misalkan dia pada saat kegiatan intra dia ada kesulitan, nanti bisa dia itu mengikutinya di co-kurikulernya, itu bisa berupa pengayaan juga. Jadi kami juga menyiapkan, jadi Bapak Ibu guru misalkan ada anak-anak nggak bisa matematika, nah, nanti di co-kurikuler itu nanti akan di ada semacam lesnya gitu. Ya seperti les pendalaman materinya. Betul, iya. Iya. Terus apa nih? Ada pesan buat orang tua untuk menyukseskan ya program Arek Surabaya, sekolah Arek Surabaya. Ya itu memang harus betul-betul orang tua mendukung, ada kerjasama. Kalau tidak berarti programnya Bapak Wali Kota nggak tercapai. Kan diminta nanti akan semua sekolah di Surabaya itu menjadikan sekolah yang bermutu. Jadi ya harapan kami orang tua itu ya seharusnya ikut mendukung, kemudian ikut kerjasama. Jadi bagaimana strategi sekolah untuk menyampaikan hal ini kepada orang tua. Ini kami sementara ini kan lewat grup orang tua atau Mas Indra ya, di grup WA itu nanti akan kami undang mereka secara offline dan online. Secara offline, jadi sementara ini secara online lewat grup WA. Semoga nanti tayangan di Warta 9 juga bisa nambah infonya. Kalau ada Bu, jadi untuk jam pelajaran sekolah nggak berubah ya, tetap. Memang awal itu anak saya sampaikan, anak-anak ini Bapak Wali Kota ingin sekali membuat sekolah Arek Surabaya. Nah kamu nanti belajarnya sampai pukul 12 seneng. Nah itu intrakurikulernya nak, tapi co-kurikulernya ya 2 jam terakhir kalian pulang seperti biasanya. Jadi Bapak Wali Kota pingin anak itu pulang tidak ada beban. Jadi PR tidak ada. Mungkin kalau tugas-tugas yang ringan misalnya, anak-anak besok minggu depan kan ada tema untuk bioteknologinya. Kalian membawa ini ya, ini dari rumah itu kan ringan, Mas Indra. Ya Bu, terima kasih atas waktunya Bu. Semoga pembicaraan kita kali ini bisa bermanfaat bagi pemirsa Warta 9. Saya juga terima kasih banyak dipercaya oleh Mas Indra. Mungkin bisa sharing lagi, ini sementara itu yang kami dapatkan. Kami masih terus belajar dan belajar apa sekiranya yang ibarat disempurnakan lagi ya, lebih sempurna programnya Sekolah Arek Surabaya tadi. Ini masih awal kita masih butuh evaluasi menuju kesempurnaan tadi. Baik, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.